Apakah benar semua orang itu punya kesempatan yang sama di dunia maya ini? Apakah penting namanya jam posting? Gimana cara kita bisa memanipulasi algoritma untuk kita itu bisa mendapatkan eksistensi di dunia maya? Nah, itu yang akan gue bahas. Perkenalkan, nama gue Agus Halim, salah satu praktisi dunia digital, dan hari ini gue bakal ngebahas apa itu algoritma media sosial. Pada umumnya orang-orang berpikir namanya algoritma media sosial itu ada sesuatu yang benar-benar abstrak banget. Nah, di sini gue mau kasih tahu kalian ada yang namanya itu neural network. Di mana neural network simpelnya adalah setiap kali ada input akan terjadi suatu proses yang akhirnya menjadi suatu output. Apa hubungannya ini sama media sosial? Hubungannya adalah semua upload kontennya kalian akan melewati suatu proses yang akhirnya menjadi suatu output. Jadi kontennya kalian gitu ya, kalian upload di sini akan melewati suatu prosesnya Instagram yang kita kagak tahu nih prosesnya apa, dan akhirnya barulah terjadi output. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngomongin gimana caranya kita bisa dapat 10.000 followers, 100.000 followers, 1 juta followers di media sosial, kita harus mulai dengan prosesnya apa? Apa yang mereka peduli. Jadi gue pengen ngomongin secara fundamental dulu. Fundamentalnya adalah kita ngomongin kalau kita itu pakai Excel. Di Excel itu ada rumus if kan. If ini. Untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, sama halnya juga dengan media sosial. Prosesnya si algoritmanya kalian tuh bergerak adalah dengan mereka itu melihat suatu proses. Jadi di-upload, asumsi kalian tuh mulai akunnya dari nol ya. Akun dari nol. Nah, pas di-upload, apa yang terjadi? Dia itu akan masuk ke segelintir orang. Contoh ke 100 orang pertama. Nah, saat 100 orang pertama itu, media sosial prosesnya adalah untuk dia itu tahu berapa banyak orang yang konsumsi sampai habis. Untuk simpelnya, contoh kita ngomongin ada 50% yang sampai habis. Atau 50% yang ketemu kontennya kalian, tapi habis itu langsung keluar. Nah, 50% ini dia akhirnya akan mencari lagi orang yang mirip dengan 50% orang tersebut. Jadi 100 orang, kan ada 50 orang kan ya. 50 orang cari lagi nih. Kira-kira ada lagi gak sih yang mau? Dan terus. Tapi saat ini udah keburu habis, jadi gak cuma 50%, contoh 10% atau bahkan 0%, algoritmanya mati. Jadi buat kalian yang di sini pengen mulai coba dapat followers, kalian harus ngerti kenapa media sosial itu nge-push kalian punya konten. Sesimpel ini guys, proses. Yang bahasa kerennya adalah retention rate. Seberapa lama orang konsumsi konten kalian itu memberikan indikator bahwa platform tersebut akan nge-push kontennya kalian. Masih kagak ngerti? Sama-sama. Contoh kalian punya konten 10 detik. Jadi ada konten 0 ya, detik ke 0 sampai konten ke 10. Detik ke 10. Saat kalian itu cuma konsumsi 7 detik, berarti itu ada 70%. Salah satu YouTuber terbesar atau kreator terbesar namanya MrBeast klaim dia punya algoritma media sosial pada umumnya itu 70%. Jadi kalau misalnya 70% pasti di-push. Jadi baik lagi ya, ini retention rate. Kita balik lagi ke kita punya fundamental di mana 70% retention rate ini akan mempengaruhi atasnya nih. Kalau misalkan ini semakin tinggi, bahkan sampai 100%, di mana bisa aja lebih dari 100%, tapi itu kita bahas lebih detail lagi di kita punya kelas namanya Ruang Kreatif. Kalau misalkan sampai 100%, ini akan di-push terus. Karena dia tahu konten tersebut memberikan banyak orang stay di aplikasi ataupun platform tersebut. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu namanya media sosial, gimana cara mereka coba dapat duitnya. Pada umumnya mereka itu mereka punya ad slot. Untuk mereka bisa mendapatkan suatu duit, mereka harus bisa jual ke advertisernya mereka, jual ke brand. Untuk bisa jual ke brand pedulinya apa sih? Angka. Itu kenapa mereka butuh banget konten-konten yang bikin orang itu lama di aplikasi mereka. Nah, saat kalian itu bisa memasterkan ini, itu gampang banget untuk bisa naik dan di-push sama algoritma.
Nah, pertanyaannya gimana bro? Gimana caranya gue bisa dapat 100.000 followers dengan mudah dan gampang? Nah, caranya tuh simple banget. Yang gue selalu ngomong ke orang-orang, bikin 100 video dulu. 100 video, lu kagak usah bacot, nggak usah ngomongin terhadap lu itu harus pakai akun yang baru, jam posting, segala macam, itu nggak peduli. Pokoknya 100 video secepat mungkin yang original. Minimum, maksimum, kalian tuh harus punya 4 tipe konten. Contoh, baca caption. Contoh, carousel. Contoh, trending B-roll. Contoh, storytelling. Nah, dari 100 video itu, kalian secepat mungkin, kalian itu bisa komplitkan challenge ini dari 100 video. Di akhir challenge-nya itu, kalian cari top 10 konten. Konten A, konten B, konten C, konten D. Berdasarkan apa top 10 kontennya? Kita ngomongin views-nya, kita ngomongin retention rate-nya. Nah, jadi contoh konten A gitu kan ya, views-nya 1 juta, retention rate contoh 50%. Konten B 500.000, retention rate 70%. Nah, dari sini kalian ulang lagi nih untuk jadi video ke 101 sampai ke 200 video. Berdasarkan top video yang sudah berhasil atau top konten yang sudah berhasil. Yang bahasanya kita adalah winning content. Kalau misalnya kalian bisa ngelakuin ini semua secara berkala dan sistematis, gue yakinkan kalian mendapatkan 100.000 followers tuh gampang banget. Dan kita udah coba lakukan ini ke beberapa akun yang kita kelola, akun dari nol. Dan ada beberapa alumni Ruang Kreatif juga ngelakuin ini dan bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa banget. Kalian bisa cek semua highlightnya ada di kita punya Instagram.